ya. Kita mulai ini ya, ini contohnya. Ini maaf mungkin gambarnya agak ini. Ada dari vulva ini tempat yang awal perempuan di situnya ya. Itu bisa ada tumor juga di sana. Mulai dari yang jinak kayak infeksi abses Bartholin bisa, atau kanker vulva ada juga. Di vagina juga demikian. Di serviks itu pasti pernah dengar serviks ya, ada kanker serviks, ada miom kalau di uterus, ada adenomyosis, ada kanker rahim, macam-macam. Di tuba juga, tuba nih yang kecil nih. Sebenarnya kalau untuk yang sekarang nih, itu justru tumor ovarium tuh paling banyak asalnya justru dari tuba yang kecil tadi. Jadi bukan dari sininya. Makanya harus hati-hati untuk yang kelainan di tuba ya. Kemudian ovarium nih pasti banyak sekali. Ada yang kista, ada yang kanker dan lain-lain. Jadi semua pembengkakan tuh secara garis besar dia ada 3 penyebabnya. Pertama dia neoplasia, memang pertumbuhan abnormal yang baru ya. Kedua dia infeksi, peradangan, inflamasi, abses Bartholin dan lain-lain. Kemudian ada juga yang berupa kelainan kongenital. Jadi dia memang dari lahir sudah ada kelainannya. Sudah timbul memang bawaan lahir ya. Kita mulai dari yang paling bawah. Maaf nih gambarnya mungkin agak ini dikit ya. Ini vulva. Di vulva nih paling sering di sini abses Bartholin. Perempuan sering kadang-kadang kalau ada keputihan segala macam bengkak dia. Seringkali ini tidak terlalu, apalagi kalau perempuan yang sibuk tidak terlalu dipikirkan, kan dia pecah, dia hilang sendiri, nanti berulang. Sebenarnya selama dia jinak, selama dia nggak ada infeksi nggak ada masalah. Cuman seringkali itu cukup mengganggu. Nah ini penanganan harus khusus, kalau nggak nanti berulang, dan kalau dia terus berulang ada risiko mati. Tes. Oke. Kalau terus berulang, dia resiko terakhirnya kanker, tapi itu sangat jarang, tapi ada ya. Dari vulva kita naik ke vagina. Nah, vagina juga banyak macamnya. Ini ada beberapa. Ada tumor di vagina. Ada saya hilangkan dari gambarnya karena terlalu itu. Ada di memang kelainan bawaan dia, ada kista di vaginanya. Bengkak ya. Kemudian ada lagi, ini yang paling banyak. Kelainan di serviks, mulut rahim ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke puskesmas ada program IVA-tes. Ada yang pernah ikut? Pasti ada lah ya, 1-2 ya. Itu gunanya untuk mendeteksi kelainan di sini. Di mulut rahim ini. Dia mungkin boleh dibilang satu-satunya kanker yang jelas penyebabnya. Pasti ya. Kemudian perjalanannya jelas, ada waktunya, itu kanker serviks. Artinya dia kalau ada perjalanan perubahan di mulut rahim, dia tidak akan langsung jadi kanker. Dia ada normal dulu, berubah dari lesi derajat rendah, lesi derajat tinggi, baru dia kanker. Dan ini jalannya ini tahunan. Artinya sebenarnya seorang wanita itu dia punya kesempatan yang panjang untuk mendeteksi lesi prakankernya. Selama dia belum masuk ke kanker, masih ini, itu jika diterapi dengan betul sembuh ya. Tapi begitu masuk ke kanker, terlambat dia udah tembus ke sini. Kalau saya kanker, saya hampir nggak pernah bilang sembuh. Karena apa? Karena kanker ini sifatnya terkendali. Jadi selama dia terkendali, aman kita. Tapi saat dia tidak terkendali, dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau masih lesi prakanker ini sembuh ya, artinya bisa lepas pasiennya, tidak perlu kontrol-kontrol lagi ya. Tapi kalau sudah masuk ke kanker tuh memang harus kita awasi terus. Oke. Ini juga, ini gambarannya yang lesi prakanker ya, stadiumnya ada derajat rendah, sedang, nanti tinggi, baru dia kanker. Disinilah yang pemerintah sudah banyak bekerja di puskesmas. Cuman kadang kan karena kebudayaan kita, karena rasa malu, karena macam-macam lah, akibatnya program itu tidak jalan. Akibatnya taunya pas sudah di kanker aja, sudah ketemu saya udah di kanker, artinya ini sudah terlambat. Padahal dia punya waktu tahunan untuk mendeteksi lesi prakankernya ya.
Kemudian kita naik lagi ke atas rahim. Nih. Ini termasuk kelainan yang juga banyak sekali ditemukan ya. Di rahim ini bisa tumbuh mioma nih. Jadi kalau mioma ini dia tumbuh dari rahimnya. Sering ada peran mioma nih di rahim atau di mana? Mioma itu memang pasti dari rahim. Namanya mioma uteri, mioma uterus, mioma rahim ya. Dia bisa tumbuhnya di dalam, namanya submukosa. Ini sekedar pengetahuan aja ya. Bisa tumbuhnya di sini, bisa tumbuh di sini, di sini. Gejalanya berbeda-beda, tergantung dari tempat tumbuh, tergantung dari ukurannya ya. Kemudian ada lagi kawannya miom, saudaranya ya. Tapi dia bukan miom, dia adalah adenomyosis. Kalau miom tadi ini lihat berbeda ya antara yang miom dengan ini, ada jelas batasnya tegas. Tapi kalau dia adenomyosis, dia sifatnya sini membaur, nggak jelas dia menyusup dia. Nih, oke. Ini nih biasanya kita temukan seringnya pada yang agak sulit punya anak misalnya. Sering itu adenomyosis ya. Ini contohnya nih kalau operasi laparoskopi seperti ini sekedar aja. Kemudian kita naik lagi ke atas, tuba fallopi. Tuba fallopi ini kalau orang awam bilang saluran telur yang mengambil si ovarium, diambil dari ovarium, dibawa ke rahim. Ini dia si tangan ini ya. Ini dia ngambil dari sini, jalan nanti ke sana. Ini nih banyak sekali kelainannya sebenarnya. Dan seringkali tidak terdeteksi. Yang paling sering mungkin wanita keputihan, infeksi, bengkak dia. Bisa hidrosalping, bisa piosalping. Piosalping itu isinya nanah. Kalau hidro masih cairan isinya ya. Dan ini nih juga penyebab kanker ovarium sebenarnya terbanyak. Ini udah berupa kanker dia di ujungnya ya. Kalau tidak terdeteksi dengan baik, dia akan bisa termasuk ke kanker ganas ya. Ini lagi yang paling sangat populer ya, kista ovarium. Kista ovarium ini banyak sekali jenisnya, nggak bisa disamakan. Judul besarnya kista ovarium, yang benign, yang jinak ya. Ada yang kista semua bengkak, yang isinya cairan, itu kista namanya. Semua bengkak, tumor namanya. Kalau isi cairan, kista dia namanya ya. Kalau dia isinya cairan full, itu simple kiss, jinak biasanya itu. Jangan jarang yang ganas, betul-betul bulat, bagus, tidak ada bagian padat, tidak ada sekat-sekat, tidak ada pembuluh darah di sana, itu jinak biasanya. Kemudian ada lagi kista darah, isinya darah. Biasanya itu pada gangguan head dan lain-lain. Ada kista di ovarium, kadang itu isinya darah. Kemudian tadi kalau di sini tadi ada adenomyosis ya. Adenomyosis itu karena tumbuh yang membaur. Kalau di ovarium tumbuh dia endometrioma, atau kita kenal bahasa awamnya kista coklat. Isinya darah yang sudah membeku, makanya dia coklat kayaknya kan. Itu kista coklat. Ada lagi teratoma. Kalau ini biasanya orang kalau operasi bisa ketemu tulang, gigi, rambut di dalam kistanya itu. Itu bukan karena diguna-guna, memang ada tumor yang tumbuhnya menjadi jaringan-jaringan tersebut. Ya, itu jinak biasanya. Ya, jadi jangan ada operasi kista, keluar tulang, keluar rambut, itu bukan diguna-guna. Memang ada tumor yang seperti itu tumbuhnya ya. Kalau kista tadi sudah berbenjol-benjol, bentuknya udah nggak bagus, ukurannya sangat besar, kemudian ada sekat-sekatnya dari USG kelihatannya, ada pembuluh darah, ada bagian padat, itu curigai ke arah malignan ya. Kalau dia bagus, simple, bagus, itu jinak biasanya. Oke. Sekarang terakhir nih. Jadi kalau untuk yang ini, mulai dari simple kiss, kalau dia sudah dibiarkan lama-lama,
Kalau kita kan biasanya kalau ada kista takut ya, apalagi kalau anak gadis belum nikah, anak perempuan satu-satunya lagi, bengkak, terus sangat takut sekali ke medis karena takut di operasi. Sebenarnya itu sangat disayangkan. Kenapa? Dengan tindakan yang cepat, kalau dia cepat bisa kita selamatkan organ lainnya. Paling kita angkat satu kan, ini selamat, masih bisa hamil kalau dia menikah. Kalau belum menikah tuh nggak bisa juga hamil ya. Tapi kalau biarkan lama-lama, apalagi kalau sekarang di Indonesia banyak apa istilahnya, orang pintar, dipijit dulu, diurut, itu akibatnya kista ini bisa pecah, hilang kistanya, kempes perutnya. Cuman bukan berarti hilang tumornya, pecah dia. Kalau dia pecah, dia menyebar ke sini. Akibatnya yang awalnya tadinya cukup ini saja, ini harus diangkat juga jadinya. Jadi seringkali itu yang kita temukan, yang saya temukan di sini ya. Oke, saya rasa itu untuk yang kelainan ginekologi kita sudah bicarakan dari vulva, naik ke vagina, ke serviks, ke rahim, ke tuba, dan terakhir ke ovarium. Ya. Jenisnya banyak sekali, nggak bisa disamakan. Oh saya kista, ibu tuh kista juga. Kok ibu tuh diginiin, kok saya nggak diginiin, kok saya harus kayak gini. Jadi itu sangat berbeda-beda sekali, tidak bisa disamakan karena tipenya juga banyak. Ya, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan ke pembawa acara.